kesempatan kali ini akan mempresentasikan rancangan pembinaan SDM di lingkungan JSIT dengan judul Memanusiakan Manusia. JSIT hadir sebagai wadah untuk berkhidmat terhadap bangsa melalui dunia pendidikan, memiliki fungsi diantaranya sebagai penggerak kemajuan pendidikan Indonesia, sebagai pelopor dan inovasi pendidikan, juga fungsi pemberdaya, yaitu menjadi fasilitator bagi pengembangan kualitas dan kebutuhan anggotanya. Nah, salah satu komponen yang memegang peranan penting bagi JSIT agar bisa menjalankan fungsinya secara produktif adalah sumber daya manusia. Dalam hal ini utamanya adalah pendidik, di mana pendidik sumber daya manusia ini menyimpan potensi besar sebagai penggerak yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi ketercapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan, baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam yang terangkum menjadi tujuan dan cita-cita pendidikan JSIT. Sementara di sisi lain, bahwa salah satu ciri khas dalam JSIT adalah adanya pembinaan karakter, utamanya adalah karakter para pendidik sebagai kunci bagi terwujudnya perubahan. Pendidik yang sudah terbentuk dan terbina karakternya akan mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembentuk dan pembina karakter peserta didik, insya Allah. Bagaimana memanusiakan manusia sebagai sebuah pendekatan dalam pembinaan SDM di JSIT. Pendidik adalah manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan fitrahnya. Sementara Al-Quran adalah Allah hadirkan sebagai sarana untuk menumbuhkan, merawat, dan menjaga fitrah yang ada pada manusia. Dengan demikian, memanusiakan manusia di sini, rujukan utamanya, referensi utamanya adalah menggunakan pendekatan Al-Quran, di mana di dalamnya secara detail dijelaskan bagaimana cara membaca, cara menyapa, menyentuh, menggali, menyuburkan dan menumbuhkan potensi serta mengaktualisasikan potensi manusia yang sesuai fitrahnya itu sehingga bisa produktif, sehingga bisa menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan juga sebagai pemimpin di muka bumi dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk tentunya pendidikan. Nah, bagaimana metode Qurani dalam memanusiakan manusia? Disebutkan dalam salah satu ayatnya paling tidak mengandung empat pendekatan, empat metode. Yang pertama adalah tilawah, ta'lim, yang kedua ta'lim, yang ketiga tazkiyah, yang berikutnya adalah bagaimana mengambil hikmah. Keempat ini ada dalam Al-Quran, mestinya menjadi sebuah referensi utama bimbingan dalam membina SDM atau tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan JSIT. Dibutuhkan program yang mampu merangsang para pendidik untuk siap dididik oleh dan bersama Al-Quran dengan aneka bentuk menu interaksinya, yang dengannya insya Allah kalau itu berjalan secara intensif, tilawah, taklim, tazkiyah, dan akhirnya kemudian bagaimana bisa memiliki kemampuan untuk mengambil hikmah, maka akan mampu menghasilkan energi, motivasi, dan juga inspirasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Juga tentu harapan rahmat dan keberpihakan Allah SWT. Maka dibutuhkan inovasi program yang mendekatkan, membuka wawasan, pengetahuan, kedekatan, dan kecintaan juga kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran sebagai media utama untuk memanusiakan manusia, untuk menjaga fitrahnya, sehingga nanti bisa menjadi produktif dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin di muka bumi, dan khususnya sebagai pendidik. Hati itu ibaratnya lahan, dan Al-Quran itu adalah sebagai sarana untuk menyuburkan dan menyucikan jiwanya. Nah, ketika hati itu sudah menjadi subur, menjadi lahan yang subur, insya Allah benih-benih kebaikan yang bertebaran di dunia JSIT, di lingkungan JSIT akan mampu tumbuh, berkembang, dan akhirnya membuahkan hasil yang sebagaimana diharapkan. Sementara standar mutu JSIT yang sudah disusun sebegitu rupa, luar biasanya harus hadir
dan dihadirkan di seluruh sisi kegiatan pembinaan SDM. Detail-detail yang ada di dalamnya harus didialogkan secara dinamis, hidup, mewarnai, dan menjadi rujukan teknis dalam aktivitas, termasuk tentunya pembinaan SDM di sini. Bukan sekedar sebagai landasan teori yang beku dan hanya dibutuhkan saat-saat tertentu saja. Maka perlu diadakan misalkan kayak bedah standar mutu yang itu bisa menghadirkan pakar misalkan dari JSIT pusat maupun JSIT wilayah untuk menyamakan persepsi sudut pandang tentang standar mutu itu. Akan tetapi juga perlu ada bedah standar mutu secara secara terencana, rutin, sedikit demi sedikit, beruntun, bertahap, dan terus menerus dalam setiap kegiatan di lingkungan lembaga JSIT. Misalkan dalam pembinaan rutin atau rapat-rapat rutin itu bisa dikupas misalkan hanya satu alinea saja dari standar mutu atau satu subbab yang itu menjadikan mendekatkan dan terbukanya pemahaman, juga internalisasi, mudahnya menginternalisasikan standar mutu JSIT itu dalam seluruh lingkup kegiatan di JSIT, termasuk tentunya dalam pembinaan SDM, sehingga standar mutu itu suatu yang hidup gitu, suatu yang hidup dan bisa mewarnai seluruh aktivitas dalam JSIT. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang peran pemimpin untuk bisa melahirkan strategi memanusiakan manusia dalam pembinaan SDM di JSIT. Maka seorang pemimpin harus mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya. Dalam hal ini misalkan bagaimana merencanakan, menganggarkan, melaksanakan bersama-sama, mengawasi, membuat rencana tindak lanjut dan sebagainya, yang itu semuanya adalah dengan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi di masa kemarin, hasil evaluasi kemarin, kemudian kenyataan realita yang ada di saat sekarang, kebutuhan apa yang kebutuhan dan program seperti apa yang perlu dimunculkan, di samping juga masukan-masukan dari semua pihak termasuk dari SDM yang ada, sehingga program pembinaan SDM ini bukan hanya menjadi milik pemimpin tapi juga menjadi milik bersama, direncanakan bersama, dijalankan bersama, dievaluasi bersama. Kemudian penting bagi pemimpin untuk menjadikan pembinaan SDM itu sebagai ruh inti di setiap aktivitas di JSIT. Bahwa kemudian problematika dalam menjalankan roda di dunia pendidikan JSIT itu luar biasa ya problematikanya, termasuk tarikan-tarikan selera pragmatis, tugas-tugas administratif, juga prestasi, keinginan untuk mencapai prestasi-prestasi yang itu tentu akan menguras banyak hal, di samping juga hal yang sifatnya manusiawi yang ada pada SDM yang ada, itu semuanya kadang-kadang menjadikan lembaga atau pemimpin di JSIT itu menjadikan ruh pembinaan itu menjadi suatu yang prioritas belakangan gitu, karena sudah segalanya itu terkuras untuk memenuhi hal tadi. Maka jangan sampai pemimpin di JSIT seperti itu. Harus kuat pemahaman dalam dirinya bahwa pembinaan SDM itu ruh utama dalam roda berjalannya roda pendidikan di JSIT. Berikutnya bagaimana pemimpin itu menjadi sosok teladan, bahwa keteladanan itu lebih tajam daripada 1000 aturan, 1000 kata-kata, 1000 arahan. Kekuatan teladan dalam diri pemimpin itu bagaikan magnet, semakin kuat magnet keteladanan dalam dirinya, semakin kuat dan magnet yang dihasilkan, dan semakin kuat energi untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Berikutnya, pemimpin juga perlu membangun keterampilan untuk memanusiakan manusia. Pendekatan-pendekatan manusiawi itu juga perlu dipahami, diketahui, dan menjadi strategi tersendiri dalam memanusiakan manusia dengan tetap merujuk kepada panduan utama yaitu Al-Quran dan panduan teknis yaitu standar mutu JSIT. Bagaimana keterampilan untuk berkomunikasi, membangun relasi, membaca situasi, membahagiakan dan
dan sebagainya. Mungkin bisa dengan program-program seperti apa yang pojok curhat, dengan program saling mengevaluasi bersama-sama dan lain-lain, atau juga pemberian bonus-bonus yang membahagiakan, kejutan-kejutan yang membahagiakan, memberikan kesempatan untuk jalan-jalan, makan bersama dan sebagainya, sehingga tersambunglah itu ya benang hubungan di semuanya, sehingga program-program tentang memanusiakan manusia sebagai sebuah pendekatan pembinaan SDM itu menjadi berjalan dengan baik. Kemudian juga perlu pemimpin itu terus belajar, baik menghadirkan tokoh maupun mengunjungi tokoh, maupun juga dengan referensi-referensi yang luar biasa bertebaran di mana-mana untuk meningkatkan wawasan, meluruskan sudut pandang, dan juga menambah hasanah dalam ini tugasnya memimpin. Berikutnya, diperlukan keterampilan untuk melakukan penilaian dalam pembinaan SDM. Penilaian ini bisa penilaian program maupun penilaian pribadi SDM-SDM yang ada di sekitarnya. Misalkan bisa dengan menghadirkan tenaga ahli psikologi untuk kemudian bareng-bareng menilai diri, atau bisa dengan penilaian antar teman, bisa dengan refleksi, meminta penilaian dari orang tua maupun dari peserta didik, atau bisa dengan form kartu kendali yang di situ secara periodik akan dilihat bagaimana capaian dari menu-menu dalam pembinaan SDM, baik kaitannya dengan rujukan utama Al-Quran, rujukan teknis yang ada di JSIT dan yang lain-lain, yang itu menjadi kesepakatan bersama secara periodik dievaluasi, dan dari hasil evaluasi itu nanti akan terlihat seperti apa kondisi SDM saat ini dan membutuhkan stimulus program seperti apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan ini juga menjadi sesuatu yang sangat utama dalam memanusiakan manusia adalah dengan doa. Bagaimanapun manusia itu hatinya ada dalam genggaman Allah. Berbagai macam menu, program dan lain-lainnya itu sebagai ikhtiar manusiawi dalam menjalankan pembinaan SDM. Akan tetapi hal yang utama adalah bahwa manusia ada dalam genggaman Allah, maka diperlukan sarana untuk mendekatkan kepada Allah sehingga Allah berkenan untuk membantu menggerakkan dan membentuk kepribadian SDM-SDM yang ada di sekitar kita. Ini sebagai sebuah rancangan pembinaan SDM dengan strategi memanusiakan manusia di lingkungan JSIT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.